Baik, ini saya sampaikan sedikit di bagian ini ya tentang pengujian statistik. Mestinya ini tentu hanya permukaannya saja ya, tidak detail, tapi semoga setidaknya memberikan Anda sedikit gambaran tentang pengujian atau analisis data dalam penelitian kuantitatif. Dalam melakukan pengujian statistika, di sini kita menggunakannya adalah statistika inferensial atau jenis statistika yang digunakan untuk membuat keputusan atau menarik keputusan yang masuk akal dengan keterangan yang terbatas atau sesuai dengan data yang dikumpulkan. Kalau Anda barangkali belum pernah mendengar istilah statistika inferensial, ya ini istilahnya ya, pengertiannya. Jadi dulu kalau di statistika dasar itu yang kita pelajari namanya statistika deskriptif, yang Anda belajar tentang mean, median, modus, kemudian penyajian data yang menggunakan menggunakan penyajian data, misal kayak tabel, kemudian diagram, dan seterusnya, itu namanya statistika deskriptif. Kalau statistika yang digunakan untuk mengambil kesimpulan itu namanya statistika inferensial gitu. Ini kalau di TMT dulu dibagi menjadi dua, ada statistika parametrik sama statistika non parametrik. Tapi kalau di statistika inferensial itu dulu dibagi menjadi statistika parametrik dan non parametrik ya, tapi kalau di kurikulum yang sekarang kayaknya dijadikan satu di statistika lanjut. Sebenarnya kalau dulu ada dua mata kuliah ya, jadi bisa mendalam sekali statistika parametrik non parametrik, tapi barangkali sekarang kurikulumnya agak sedikit direvisi ya, berarti tambahan lagi Anda harus mengejar mengejar detail dari apa yang dipelajari itu dengan belajar mandiri gitu ya. Alat utamanya adalah hipotesis, karena memang kalau kita melakukan pengujian statistika itu kita dasarnya basicnya adalah menggunakan hipotesis dulu. Ada dua jenis hipotesis dalam pengujian statistika. Kita menyebutnya sebagai hipotesis nol atau hipotesis alternatif, bisa disebut sebagai HA atau H1. Saya lebih senang menggunakan H1, jadi H0 dengan H1, bukan HO ya. Hipotesis 0, jadi H0 dan H1. Hipotesis 0 itu suatu pernyataan bahwa tidak ada hubungan antara variabel-variabel yang dibicarakan, dan setiap hubungan yang tampak hanyalah faktor kebetulan saja. Artinya, biasanya hipotesis 0 ini adalah hipotesis yang pada umumnya diharapkan ditolak pada pengujian statistika. Jadi biasanya dalam pengujian statistika itu H0-nya itu ibaratnya kita tuliskan sebagai sesuatu yang berlawanan dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi nantinya harapannya kita itu di akhir hasil pengujian secara statistik H0-nya itu ditolak gitu. Jadi harapannya begitu. Harapannya nanti H0-nya ditolak. Maka kalau kita menuliskan H0 itu kita tuliskan kebalikan dari apa yang kita harapkan. Misalkan saya tadi menganggap bahwa ada pengaruh antara siswa yang memiliki jeda istirahat setelah pulang sekolah baru belajar atau baru les gitu, dengan siswa yang pulang sekolah langsung les. Itu misalkan ya. Maka karena saya menduga ada pengaruhnya si jeda istirahat ini, maka H0-nya nanti saya akan tuliskan bahwa tidak ada pengaruhnya atau tidak ada hubungan antara jeda istirahat yang dilakukan siswa setelah pulang sekolah dengan hasil belajar matematikanya. Jadi H0-nya saya tulis tidak ada gitu, tidak ada. Kenapa? Karena nanti di statistika itu yang saya harapkan untuk muncul dari hasil pengujian hipotesisnya adalah H0 itu ditolak gitu.
Kalau H0 ditolak, maka otomatis kesimpulannya larinya ke H1. Ada pengaruh gitu, ada pengaruh. Jadi H1 itu adalah kebalikan dari H0. Nah, hipotesis alternatif pada umumnya adalah hipotesis yang diharapkan diterima pada pengujian statistika. Jadi kita itu kalau statistika itu kan bunyi kesimpulannya itu berdasarkan H0. Apakah H0-nya itu diterima atau H0 ditolak. Kalau H0 diterima berarti kesimpulannya yaitu gitu. Tapi kalau H0 ditolak, itu berarti kesimpulannya adalah si H1. Nah, biasanya dalam statistika itu, kita itu mengharapkan hasilnya adalah H0 ditolak. Hasilnya H0-nya ditolak. Gitu. Ini kaitannya dengan persidangan dan macam-macamnya sih. Dan macam-macamnya. Jadi biasanya itu H0-nya memang kalau dikaitkan dengan persidangan ya bisa dibilang kan kita itu polisi dan seterusnya itu misalkan menetapkan seseorang sebagai tersangka kemudian melewati masa persidangan, maka di Indonesia kita menerapkan sistem praduga tak bersalah. Jadi H0-nya itu adalah si yang bersangkutan itu ibaratnya tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan. Nah, kemudian tapi kan kita berharap H0-nya itu tapi kan dalam proses persidangan tentu upayanya adalah membuktikan dengan sebenar-benarnya bahwa dia ini memang bersalah gitu kan. Jadi logikanya ke situ. H0-nya diharapkan ditolak gitu. Ini kaitannya dengan statistika. Saya dulu membaca filosofi ini, saya lupa di buku yang mana ya. Nanti ada detailnya. Kalau ketemu saya sampaikan lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya nanti yang kita nyatakan dalam hipotesis itu ada H0 dan H1. Ini wajib gandengan ya, barangkali ada yang belum tahu ya, belum pernah baca. H0 dengan H1 itu wajib gandengan. Nggak boleh kita cuma menulis H0 saja atau H1 saja, nggak boleh. Apalagi kalau kita cuma nulis hipotesis gitu toh nggak boleh. Kalau kita sudah ngomong sama statistika berarti harus langsung kita nyatakan H0 dan H1. Kemudian, nah ini contoh kasusnya. Penelitian mengenai pembelajaran bilangan melibatkan 100 siswa SD kelas 4. Peneliti mengambil secara acak 50 siswa untuk diajarkan konsep bilangan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan 50 siswa lainnya menggunakan model pembelajaran konvensional. Artinya tidak dilakukan intervensi apa-apa ya. Nah, di akhir penelitian diadakan ujian sesuai batasan operasional konsep bilangan yang diajarkan. Jadi ya tentu sudah dibatasi ya, maksudnya konsep bilangan itu yang seperti apa. Dan diperoleh hasil bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model DL harusnya ini discovery learning lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model konvensional. Nah, perbedaan yang mungkin yang terjadi itu mungkin karena kebetulan semata. Tapi untuk memastikannya, maka dilakukan serangkaian uji statistik dengan merumuskan H0 dan H1-nya seperti ini. Jadi H0-nya mu A sama dengan mu B. Masih ingat mu ya? Ini statistika ya. Mu itu menggambarkan rata-rata min. Kalau rata-rata sampel itu dulu Anda menulisnya X bar yang ada di atasnya itu ya. Tapi kalau dalam konteks yang lebih luas atau dalam konteks statistik kita menggunakannya mu A sama dengan mu B. Jadi rata-rata hasil belajar kelas A sama dengan rata-rata hasil belajar kelas B. Ini mestinya dinyatakan ya di penelitiannya. Mu A itu simbol untuk apa, mu B untuk apa gitu. H1-nya mu A tidak sama dengan mu B gitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan itu bahwa kan H0 itu adalah hipotesis yang diharapkan untuk ditolak sehingga nanti biar hasil penelitiannya itu sesuai dengan H1. Maka di situ karena memang itu hasil belajarnya yang diajarkan itu lebih tinggi lebih dari rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan model konvensional, maka di situ dikatakan H0-nya adalah mu A sama dengan mu B. Jadi artinya tidak ada perbedaan hasil belajar gitu kan, tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar gitu. Dan ini kita harapkan ditolak karena tujuan kita adalah inginnya membuktikan bahwa memang hasil penelitian memang rata-rata kelas A dan B itu tidak sama gitu dan lebih tinggi. Kalau mau langsung dinyatakan lebih tinggi bisa juga nanti pakainya uji yang satu pihak
Nanti setelah ini kita jelasin lebih tinggi, lebih rendah gitu ya. Kalau ini cuma menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar kelas A tidak sama dengan rata-rata hasil belajar kelas B gitu H1-nya ya. Nanti peneliti bisa mengambil keputusan menolak atau menerima H0 berdasarkan hasil pengujian statistikanya ya. Jadi berdasarkan statistikanya. Nah, di sini ada dua jenis uji hipotesis. Bisa dikatakan ini yang paling umum ya. Ada uji dua pihak, ada uji satu pihak. Dikatakan uji dua pihak dan satu pihak itu karena tergantung pada apa yang mau diuji. Kalau uji dua pihak itu biasanya H0-nya berbunyi sama dengan, H1-nya berbunyi tidak sama dengan, seperti yang contoh yang Anda tadi lihat ya, barusan itu contohnya menggunakan uji dua pihak. Jadi kalau tidak sama dengan itu berarti nanti kesimpulan akhirnya ternyata hasil penelitiannya itu bisa jadi ternyata nilai hasil rata-ratanya itu kurang dari atau lebih dari gitu. Kita cuma menyatakan secara umum, bisa jadi ketika kita tidak mengetahui apakah nanti hasilnya itu lebih tinggi atau lebih rendah, dan kita berhati-hati gitu ya, pokoknya dugaan kita itu mestinya nggak sama setelah diberikan treatment itu, maka kita bisa ambil uji dua pihak ini. Atau jenis yang lain kita bisa melakukan uji satu pihak. Jadi ada uji pihak kanan, ada uji pihak kiri. Kalau uji pihak kanan itu seperti ini. Ini sebenarnya di statistika ya, mohon maaf. Kalau di H0 itu bunyinya nanti H0-nya bunyinya kurang dari sama dengan, H1-nya bunyinya lebih dari sama dengan, apapun itu ya. Ini poin-poin gampangnya seperti ini. Dikatakan uji satu pihak itu karena kita sudah mengetahui bahwa ada satu pihak yang lebih bla 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 lebih dari pihak yang lain. Nah, contohnya tadi kayak yang contoh yang di slide sebelumnya tadi ya, nah ini kalau misalkan di sini saya benar-benar yakin bahwa hasil belajarnya siswa yang menggunakan metode DL itu lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar siswa, maka boleh kita menggunakan uji yang satu pihak ini. Jadi kalau misalkan saya tadi mengatakan bahwa saya yakin dugaan saya itu lebih tinggi, maka saya pakai satu pihak dengan H0-nya bunyinya adalah mu A kurang dari sama dengan mu B gitu, atau sama dengan juga boleh sebenarnya, tapi lebih afdol yang seperti ini, kurang dari sama dengan gitu ya, kurang dari sama dengan. Dan ini nanti harapan kita adalah ditolak karena mestinya kita ingin hasil penelitiannya itu sesuai dengan apa yang kita duga, yaitu H1, bahwa mu A lebih besar daripada mu B, artinya lebih tinggi rata-rata hasil belajar siswa yang belajar dengan metode DL, dengan model belajar DL lebih tinggi dari yang metode yang konvensional. Jadi lebih dari itu bisa diwakili dengan kata lebih tinggi, sudah dinyatakan gitu ya. Ada juga kita bisa menggunakan uji pihak kiri, H0 lebih besar sama dengan, H1 berbunyi kurang dari. Ini barangkali di kasus yang lainnya kita bisa menggunakan yang seperti ini. Jadi harapan kita adalah lebih rendah. Misalkan kasus yang lebih rendah tuh umpama kecemasan, misalkan kita meneliti tentang kecemasan siswa, kita itu punya dugaan bahwa siswa yang belajar dengan menggunakan metode group discussion, misalkan group discussion dibandingkan dengan model belajar yang berpasangan, misalkan kelompok belajar itu lebih besar ya, kalau berpasangan kan cuma 2. Kita menduga bahwa kalau siswa yang dalam model belajarnya menggunakan metode berpasangan itu biasanya tingkat kecemasannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Oh, berarti kalimatnya dibalik. Siswa yang belajar dengan metode group discussion itu tingkat kecemasannya lebih rendah daripada yang belajar dengan menggunakan metode model pembelajaran berpasangan, atau bisa diganti dengan model pembelajaran dengan menggunakan problem solving. Misalkan kalau problem solving kan barangkali tidak berkelompok ya, siswa kan jadi lebih cemas, khawatir ditunjuk, khawatir suruh mengerjakan soal, macam-macam. Kalau group discussion kan agak lebih rendah level kecemasannya gitu. Itu bisa juga seperti itu namanya uji pihak kiri ya, uji pihak kiri, uji pihak kanan. Ini nanti fokusnya di statistika. Semoga nanti ada gambar yang bisa mengilustrasikan.
Terus selanjutnya ini ada yang namanya kesalahan atau error atau galat. Kita menyebutnya galat ya. Jadi kadang-kadang keputusan yang diambil dalam satu penelitian itu bisa salah, bisa juga benar. Nah, kesalahan ini nantinya akan memberikan pengaruh yang merugikan kalau hasil tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya terbuangnya waktu, kerugian gitu ya. Artinya kita sudah melakukan serangkaian penelitian yang panjang sekali dan lama, membutuhkan biaya, memforsir waktu, tenaga, tapi ternyata kesimpulan yang kita ambil itu salah karena galatnya ini gitu misalkan. Maka ya akan sia-sia penelitiannya ya eman-eman. Nah, ada dua jenis kesalahan atau galat. Kesalahan yang pertama adalah kondisinya ketika H0 itu benar. Kondisinya ketika H0 ternyata benar gitu. Kita kan dari tadi kan berasumsi kita itu berharap H0 ini nanti kan ditolak gitu. Artinya kita berharap sebenarnya H0-nya salah. Sebenarnya itu H1 gitu harapan kita. Tapi misalkan kondisinya itu ternyata H0 ini benar gitu. Maka kalau misalkan penelitinya itu hasil penelitiannya itu menerima H0, berarti kan masih aman gitu kan. Tapi kalau ternyata penelitiannya itu tolak H0, lah ini kan jadi masalah. Artinya hasil penelitian kita itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena asli nih H0-nya itu benar gitu. Nah, kita menolak si H0 ini. Padahal H0-nya benar. Nah, penolakan H0 yang ternyata benar itu disebut sebagai kesalahan tipe 1. Kalau tipe 1, alfa namanya. Kita berusaha menghindari ini gitu ya. Jadi tipe 1 ini namanya alfa. Kesalahan tipe 2 itu ketika kondisinya H0 adalah salah gitu. Ini kan tadi mirip yang kita harapkan ya. H0 itu harapan kita adalah salah. Maka peneliti akan salah kalau ternyata kesimpulannya adalah terima H0. Tapi kalau kesimpulannya tolak H0, aman. Kan memang harapan kita adalah menolak H0 dan H0-nya itu memang salah. Terbukti dari penelitian kita, tolak H0 gitu. Aman. Tapi kalau ternyata H0 ini salah dan ternyata hasil penelitian kita itu terima H0, maka penerimaan H0 yang salah itu disebut sebagai kesalahan tipe 2 atau beta gitu. Jadi ada dua jenis error yang kadang-kadang terjadi aja dalam penelitian. Kita berupaya menghindari kedua kesalahan ini, alfa sama beta ini. Kita berusaha menghindari ini. Nah, dalam penelitian biasanya yang paling diperhatikan itu atau yang paling sering digunakan adalah kesalahan galat yang tipe 1 yang biasanya itu benar-benar difokuskan untuk ditangani lah kasarnya ditangani terlebih dahulu. Nah, ini kita menyebutnya sebagai taraf signifikan ya, alfa. Kita menyebutnya alfa. Ini tadi galat ini tadi ya. Kalau ini galat tipe 1 tipe 2. Tipe 1 itu biasanya disilakan alfa, ini beta. Nah, biasanya dalam buku-buku alfa itu disebut sebagai taraf signifikan. Untuk menghindari kesalahan tipe 1 dan tipe 2, sebelum eksperimen peneliti perlu menetapkan ukuran seberapa kuat suatu bukti sebelum nantinya mengambil keputusan menerima atau menolak H0. Nah, ukuran keyakinan kekuatan keyakinan kita itu disebut sebagai taraf signifikan atau level of significance. Ini juga disimbolkan dengan alfa. Jadi kalau diartikan alfa itu atau taraf signifikan itu adalah besarnya resiko terjadi kesalahan jenis pertama yang siap diambil oleh peneliti dalam penolakan H0. Signifikan itu kan artinya penting atau berarti gitu ya, signifikan gitu ya. Dalam statistika artinya memiliki peluang terjadi sebagai akibat faktor kebetulan lebih kecil daripada peluang yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada umumnya alfa yang kita pakai itu bisa 0,01 atau 0,05. Kalau peneliti menetapkan alfanya 0,01, artinya H0 akan ditolak jika kemungkinan hubungan yang disebabkan oleh faktor kebetulan saja adalah 1 dari 100. Jadi, keyakinan kita pada hasil penelitian kita itu sebenar-benarnya memang hasilnya menunjukkan hasil tersebut bukan hanya faktor kebetulan saja,
itu kita yakinnya itu seberapa kuat gitu kasarnya. Kalau kita ambil alfanya 0,01, itu berarti kita yakin bahwa error yang terjadi itu mungkin hanya sekitar kisarannya 1 dari 100. Artinya yakin banget gitu. Kalau agak digeser dikit gitu, biasanya taraf signifikan yang agak masih bisa ditolerir itu ini 0,05. Jadi 5 dari 100 itu peluang terjadinya hasil penelitiannya itu hanya kebetulan saja, faktor kebetulan gitu. Atau kadang-kadang masih ada juga yang menggunakan taraf signifikannya 0,10. Berarti semakin kecil alfa itu menunjukkan bahwa semakin yakin kita dan semakin kuat hasil penelitian kita gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tentang parameter. Tapi kalau ini banyak sekali ya. Parameter itu tadi yang tadi saya sebutin itu ya. Tadi sempat kan saya pakai mu. Mu itu kan rata-rata ya, rataan gitu ya. Dalam penelitian biasanya kita yang paling sering kita pakai itu adalah rata-rata sama standar deviasi. Paling sering itu. Data kuantitatif yang dikumpulkan melalui percobaan dari sampel akan digunakan untuk menduga atau menarik kesimpulan tentang populasi. Penarikan kesimpulan dapat berbentuk dugaan tentang satu atau beberapa parameter. Jadi apa yang diukur gitu. Dapat juga berhubungan dengan persoalan menerima atau menolak hipotesis yang memberi spesifikasi tentang nilai dari satu atau beberapa parameter distribusi. Nah, konstanta yang umum digunakan untuk menunjukkan parameter populasi adalah rata-rata populasi, ini mu x, dan varians populasi, ini varians. Kalau standar deviasi kan ini apa namanya? Itu membacanya apa ya? Psi, kalau saya tidak salah, atau apa ya, nanti dicek. Itu varians yang paling sering dipakai ini ya, rata-rata sama varians. Rata-rata sama varians. Rata-rata sampel itu biasanya simbolnya X bar, sama varian sampel yang S kecil kuadrat itu merupakan variabel random yang bervariasi dari sampel ke sampel. Jadi kalau levelnya sampel kita biasanya pakai X bar, tapi kalau kita tujuannya untuk mengeneralisasi atau mengambil kesimpulan terhadap populasi, kita pakainya mu gitu. Dan ini nanti berkaitan dengan bentuknya mu dan juga bentuknya varians itu tergantung pada distribusi teoritis yang sedang dipakai gitu, atau distribusi probabilitasnya. Nah, bagian pembahasan tentang distribusi probabilitas ini ada di statistika. Ada jenis distribusi normal, distribusi binom, hipergeometrik, distribusi T, Weibull Pareto dan lain-lain. Ini masuknya nanti di statistika lanjut, berarti nanti Anda akan ketemu di sana. Jadi tergantung pada distribusi apa yang akan kita pakai. Nantinya uji statistik itu yang digunakan dalam penelitian kuanti itu juga akan tergantung pada distribusi apa yang sesuai dengan karakteristik populasi ini gitu ya. Kira-kira seperti itu.